Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Yudi Adnan ST MK selaku dosen pendidikan Pancasila. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Yang pertama Nur Halisa, yang kedua Mutmainah Darwis, yang ketiga Nur Ainun, yang keempat Nasra Caniago, yang kelima Musdalifah Masdin, yang keenam Nur Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai negara dan konstitusi. Yang pertama, pengertian negara. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat melaksanakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Ada dua tugas penting dari negara, yaitu yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasi kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosial kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Pengertian negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang berkuasaan baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya, diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Di bawah ini disajikan beberapa pengertian negara yang dikemukakan para ahli, antara lain. Pertama, Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Kedua, Georgi Jelinek menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Yang ketiga, Roelof Kranenburg menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. 4. Georgi Wilhelm Friedrich Hegel menyatakan bahwa negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. 5. Max Weber mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 6. Profesor Raden Djoko Sutono menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. 7. Profesor Mr. Soekarno, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Bentuk-bentuk negara. 1. Negara kesatuan adalah negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. 2. Negara serikat atau federasi adalah negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian. Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan tugas negara bagian karena berhubungan langsung dengan rakyatnya. Tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, setiap negara terlepas dari ideologinya wajib menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu 1. Melaksanakan ketertiban, 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, 3. Pertahanan, 4. Penegakan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan pengadilan. Keseluruhan fungsi tersebut di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Konstitusi. B. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi sering diidentikan dengan suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis dan di Inggris memiliki konstitusi tidak dalam bentuk kodifikasi, akan tetapi berdasarkan pada jurisprudensi dalam ketatanegaraan. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution, dari bahasa Belanda constitu, dalam bahasa Latin constitu, constituer dalam bahasa Prancis yaitu constituer, dalam bahasa Jerman Verfassung. Di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Kemudian tujuan konstitusi. 3 tujuan ditetapkannya suatu konstitusi dalam suatu negara adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia atau HAM. Kemudian yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Selain tujuan ada 3 nilai value yang dipandang luhur dan dipandang mulai mengapa konstitusi itu dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama nilai normatif, kemudian yang kedua nilai nominal, kemudian yang ketiga nilai semantik. Syarat terjadinya konstitusi. Agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat, melindungi asas demokrasi, menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara, menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Kedudukan konstitusi. Dengan adanya undang-undang dasar, baik penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan sebagai hukum dasar dan sebagai hukum yang tertinggi. Perubahan konstitusi atau undang-undang dasar. Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini, yang kadang-kadang membuat sesuatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan rakyat. Secara evolusi, undang-undang dasar atau konstitusi berubah secara berangsur-angsur yang dapat menimbulkan suatu undang-undang dasar. Secara otomatis, undang-undang dasar yang sama tidak berlaku lagi. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.